Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Dan para pendengar, kali ini kita bergabung ya dalam program informasi di Labuan Bajo pagi ini. Dan untuk topik yang pertama ini sebuah topik atau informasi yang sudah terjadi kemarin berkaitan dengan penemuan jenazah dari 2 korban para nelayan yang berada di Labuan Bajo yang tenggelam di Pulau Monyet ya. Dan para pendengar, untuk topik ini saya sudah terhubung bersama dengan Bapak Suryaman SSIT sebagai Kepala Subseksi Operasi SAR Kasio Basarnas. Selamat pagi Pak Suryaman. Selamat pagi Bang Eno. Iya, Pak Suryaman, ini kami mau mendapatkan informasi nih mengenai korban ya, 2 orang nelayan yang hilang tenggelam di perairan Pulau Monyet Labuan Bajo yang akhirnya ditemukan oleh tim SAR nih. Ini Bapak silakan. Baik, terima kasih Bang Eno atas Iya. waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua pada pagi hari ini. Jadi saya sedikit akan menceritakan terkait dengan kronologi singkat awal kejadian. Ya. Jadi informasinya nih Bang Eno bahwa Iya, di mana pada hari Minggu di tanggal 15 itu memang ada 2 perahu. Ada 2 perahu yang awalnya tujuan mereka itu kan memancing di sebelah utara Pulau Kenawa. Pulau Kenawa, iya. Ya, itu perkiraan sekitar jam 4 pagi mereka berangkat. Yang pertama itu perahu pertama ditumpangi oleh korban. Dan yang kedua ini memang dua orang lagi, di mana 2 orang tersebut ada anak korban dan mertua dari anak korban. Namun di tengah perjalanan, jadi perahu yang kedua ini tiba mendahului dulu perahu pertama, perahu korban ini. Iya. Jadi perahu kedua ini sudah tiba di Pulau Kenawa. Namun sekitar jam 10 pagi, perahu kedua ini kembali lagi untuk mencari perahu pertama ini, yaitu kedua korban ini. Namun informasi yang didapatkan oleh perahu yang mencari perahu pertama ini, informasi dari kapal pinisi bahwa tadi pagi terdapat insiden di mana perahu tersebut bertabrakan dengan perahu pinisi. Oh, bertabrakan dengan perahu pinisi ya. Ya, itu informasi yang kami terima. Ya. Sehingga personel Labuan Bajo, personel Basarnas yang berada di Labuan Bajo berkoordinasi dengan instansi-instansi yang ada di Labuan Bajo, baik dari Lanal, dari KSOP, dari Polair, bahkan dari instansi-instansi yang terlibat dalam tim SAR gabungan saat itu. Iya. Dan di hari pertama memang tim SAR gabungan sudah melakukan upaya pencarian, bahkan dilakukan penyelaman. Iya. Untuk di hari pertama itu penyelaman dilakukan dengan kedalaman lebih kurang 25 meter dan didapatkan jaring si korban ini. Iya. Namun korban sendiri belum didapatkan saat itu di hari pertama. Iya. Ya, begitupun di hari kedua juga dilakukan upaya pencarian, baik di atas permukaan air, menyisir di sekitar pinggir pantai, dilakukan upaya penyelaman juga, namun masih nihil. Iya. Dan di hari ketiga, Iya. di hari ketiga itu di mana sekitar jam 6 pagi, 6:15 pagi, di hari ketiga itu. Korban pertama ditemukan nih Bang Eno. Iya. Oh iya. Korban pertama ditemukan oleh tim SAR gabungan, yaitu atas nama Udin. Iya. Pak Udin, usia 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, dengan keadaan meninggal dunia. Oh iya. Ya, meninggal dunia, posisi mengapung
dengan jarak dari titik lokasi awal terjadinya insiden itu lebih kurang 300 meter. Iya. Oh iya, 300 meter ya. Iya. Ya, lebih kurang 300 meter 300 meter. dari lokasi kejadian awalnya. Iya. Sehingga tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban ke pelabuhan dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Komodo Labuan Bajo. Iya. Ya, setelah itu tim SAR gabungan kembali lagi melakukan upaya pencarian. Ya, itulah berkat kerjasama tim SAR gabungan. Iya. Syukur alhamdulillah sekitar jam 15.30 juga korban kedua didapatkan kembali lagi. Ditemukan juga dalam keadaan ditemukan lagi dalam kondisi atau meninggal dunia. Meninggal dunia, ya. Iya. Itu dengan jarak lebih kurang 0,24 nautical mile atau lebih kurang mungkin sekitar 50 meter lah. Iya. Dan artinya bahwa koordinasi selama dalam pencarian ini juga melibatkan masyarakat ya, Bapak ya? Betul sekali. Memang ketika ada sebuah insiden itu baik dari masyarakat ataupun warga serta instansi-instansi yang ada juga tetap kita selalu bekerja sama, bergotong royong untuk menyamakan satu persepsi sehingga kita melakukan upaya pencarian bersama-sama. Iya. Korban ya. Dan Bapak ini selalu bersindikasi ya. Iya. Dan Bapak ini sebelum kita mengakhiri ini, Bapak bisa disampaikan himbauan atau mungkin edukasi kepada masyarakat ya, terkhusus nelayan ya, dengan situasi alam yang saat ini belum terjadi jelas nih. Ini susah ditebak nih. Apa yang harus dikatakan kepada masyarakat nih? Silakan. Ya, betul sekali Bang Eno. Memang untuk saat-saat ini untuk cuaca sendiri sangat ekstrim, bahkan di beberapa daerah memang cuaca sendiri terkadang angin kencang, gelombang tinggi. Nah, dalam hal ini khususnya di Labuan Bajo, kalau dari kami sendiri untuk para nelayan yang punya aktivitas setiap hari untuk melaut, sebaiknya kalau menurut kami sendiri harus sama Labuan Bajo, sehingga informasi yang diterima oleh BMKG, yang diterima dari BMKG untuk para nelayan untuk mencari ikan ataupun pergi memancing ya, Pak. Adalah apa namanya semacam gambaran sehingga terdapat titik-titik tertentu untuk dihindari untuk titik spot pencari ikan. Bahkan mungkin dari kearifan lokal sendiri ya, untuk warga situ sendiri kan sudah memahami keadaan laut ketika bulan sekian-sekian itu tentu cuacanya sudah mulai ekstrim. Jadi itu perlu dihindari juga. Dan yang kedua, menurut saya minimal di atas perahu atau sampan milik nelayan setidaknya ada peralatan safety. Yang pertama adalah kayak life jacket ataupun ring buoy, dan lebih bagus lagi karena mungkin para nelayan kan berangkat malam hari, lampu navigasi di atas perahu juga tuh perlu sebenarnya, sehingga kapal-kapal lain juga bisa mengawasi ataupun memonitor bahwa di depan mereka ada kapal atau sampan. Dan Bapak ini silakan Bapak, silakan. Ya, bagaimana, Bang Eno? Ya, silakan. Ada hal lain yang mau disampaikan, silakan kepada masyarakat. Ya, harapan kami seperti itu, Bang Eno, agar meminimalisir terjadinya insiden ke depannya lagi. Iya. Dan Bapak ini mungkin ada jalan keluar yang dilakukan bersama ya dengan pihak-pihak lain yang terlibat untuk mencegah nih jangan sampai terulang kembali seperti ini, Bapak. Ya, sebenarnya kayak tadi, Bang Eno. Iya. Sebaiknya juga memang harus bekerja sama dengan BMKG terkait dengan kondisi cuaca untuk saat ini. Sehingga dari instansi-instansi terkait bisa menyampaikan terhadap masyarakat atau menghimbau terhadap para nelayan untuk menghindar dulu melakukan aktivitas mencari ikan pada saat cuaca buruk.
Saya kira demikian, Iya. Bang Eno. Iya, terima kasih untuk Bapak Suryaman SSIT, Kepala Subseksi Operasi SAR dan Kesio P Basarnas atas kerjasama di pagi hari ini ya, dengan segala kesibukan mau menjadi nih memberikan informasi kepada semua masyarakat nih. Baik, terima kasih juga untuk Bang Eno. Salam sehat selalu Iya. untuk kita semua. Semoga makin jaya, makin Siap. sukses selalu. Iya, salam sehat dan sukses juga untuk Pak Suryaman dan semua teman-teman di Baik, Basarnas. terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Siap. Dan para pendengar juga kami mau menyampaikan juga ya turut berduka kepada keluarga korban yang ditinggalkan ya, dan untuk semua para Betul. nelayan untuk tetap hati-hati ya dengan segala aktivitas yang dilakukan. Betul sekali. Siap. Dan para pendengar tetap bersama kami untuk mendengarkan informasi-informasi berikutnya masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjaringkan informasi dan juga inspirasi. Dan masih ada satu topik lagi yang menarik untuk Anda ketahui mengenai perekrutan dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dalam menyongsong berlangsungnya Pilkada tahun 2024 di Manggarai Barat ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo. Masih di program Labuan Bajo pagi ini dengan informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan para pendengar, kali ini kita bergabung dalam informasi yang kedua dengan topik Bawaslu Manggarai Barat merekrut ratusan PTPS untuk Pilkada di tahun 2024. Dan untuk topik ini kami sudah terhubung bersama dengan Ibu Magdalena S. Riang sebagai Ketua Bawaslu Manggarai Barat. Halo, selamat pagi Ibu. Iya, halo selamat pagi Kak Eno. Iya, pertama terima kasih Ibu sudah mau bergabung ya di pagi hari ini ya. Ini lagi sibuk ya seperti sekarang ya Bu ya. Iya, terima kasih juga selamat pagi untuk pendengar setia RRI SP Labuan Bajo. Iya, Ibu, ini kita berkaitan dengan informasi mengenai Bawaslu Manggarai Barat yang merekrut ratusan PTPS ya untuk Pilkada 2024 ini. Ini boleh tahu Bu, ini bagaimana mekanisme rekrutmennya nih Bu? Silakan. Oke, baik, terima kasih ya Kak Eno. Untuk rekrut pengawas tempat pemungutan suara memang kita sudah mulai. Sekarang sedang berproses dari sejak 12 September lalu ya. Iya. Dan nanti akan berakhir di 28 September. Nah, kewenangan untuk perekrutan ini adanya di teman-teman pengawas kecamatan. Iya. Jadi pendaftaran pengawas TPS itu di kecamatan masing-masing. Oh iya. Jadi pendaftaran dan perekrutan, kewenangan perekrutan itu Di di Panwascam, teman-teman Panwascam di Iya. 12 kecamatan. Ya. Nah, Ibu, ini kriteria utama yang digunakan nih dalam memilih PTPS ini sendiri, Bu. Apa saja? Iya, baik. Baik. Kalau untuk kriteria itu dari pemilu-pemilu sebelumnya memang tidak berbeda ya Kak Eno ya. Iya. Kayak persyaratan-persyaratan untuk menjadi PTPS itu persyaratan umum itu kan kayak harus WNI begitu kan. Iya. Lalu kalau persyaratan usia itu minimal 21 tahun saat mendaftar. Iya. Lalu mungkin yang paling penting itu soal integritas ya, mempunyai integritas kepribadian yang kuat, jujur dan adil. Lalu tidak berafiliasi dengan kepentingan politik dan maupun menjadi anggota partai politik. Mungkin itu syarat yang paling penting, mungkin itu. Iya. Nah, ini Bu berkaitan dengan afiliasi politik nih, atau punya kepentingan ya. Nah, ini Bawaslu bagaimana nih bisa memastikan atau menjamin nih bahwa PTPS yang direkrut ini bebas lah dari afiliasi politik sendiri, Ibu? Nah, ukurannya mungkin kalau untuk masa pendaftaran ini setiap pendaftar yang masuk itu kami langsung
lihat di Sipol ya. Kalau Iya, iya, kalau iya. terdaftar di ini sebagai anggota partai politik, maka atau punya riwayat misalnya menjadi caleg atau apa, pernah Pernah bergabung terlibat menjadi ya. anggota partai politik, itu Iya, iya. kami cut di kesempatan pertama. Kami langsung putuskan untuk tidak menerima di kesempatan pertama. Oh iya begitu. Jadi iya, yang punya riwayat dengan partai politik, berafiliasi dengan partai politik, ukurannya mungkin kan kami bisa lihat di Sipol ini Iya, iya. terdata sebagai anggota partai politik enggak gitu, atau punya catatan riwayat, kan bisa ditelusuri dari media sosial misalnya, dari apa begitu oleh Iya. teman-teman pengawas kecamatan, nanti akan diperdalam di saat wawancara. Oh iya. Dan juga masyarakat juga bisa melaporkan ya, mungkin ada yang terlibat begitu ya Bu. Iya, nah itu juga terbuka sekali. Iya, iya. Jika kemudian kan nanti ada masanya itu ya, masa pendaftaran, lalu Perkenalan ya wawancara, lalu nanti ada masukan dan tanggapan dari masyarakat. masyarakat. Nah, Nah, iya. Ibu, ini berkaitan dengan kebutuhan PTPS di saat ini ya. Ini apakah berbeda nih untuk Pilkada 2024 ini? Mungkin jumlahnya berbeda dengan pemilihan sebelumnya atau gimana nih Bu? Iya. Kalau untuk pilkada ini Kak Eno, Iya, iya. dibandingkan pemilu lalu tuh, pemilu kita yang baru-baru 14 Februari lalu kan kita TPS-nya untuk Manggarai Barat 900. Iya Bu. 900 TPS. Nah, di pilkada ini kita berkurang jumlah TPS-nya. Dari 900 itu berkurang jadi 587 saja. Oh, 587 Jadi kebutuhan ya. pengawas TPS kita untuk pilkada ini adalah sejumlah 587 pengawas tempat pemungutan suara. Iya, iya. Oh, jadi berkurang ya seperti itu ya. Iya. Bu? Nah, Iya, seperti itu. Ibu, ini sebelum pesan disampaikan kepada para pendengar, ini yang terakhir nih Bu, ini sanksi nih yang diberikan atau diterapkan jika ada PTPS yang melanggar kode etik atau aturan pemilu nih, silakan. Iya, baik. Kak Eno, kalau kita baca evaluasi dari dari pemilu maupun pilkada sebelumnya, itu kan Iya, masa-masa posisi rawan itu salah satunya itu di pemungutan suara. iya, iya. Di pemungutan suara itu ujung tombak terdepan kami itu adalah teman-teman pengawas TPS. Nah, sanksi apa kemudian yang bisa diberikan ketika kemudian melakukan pelanggaran? Ada sanksi kode etik, dan juga jika kemudian itu bisa diduga sebagai pelanggaran pidana misalnya. Iya. Contoh misalnya kasus penggelembungan surat suara, misalnya ada keterlibatan penyelenggara ad hoc di tingkat bawah, itu kan bisa masuk ke pidana, Iya. sanksi pidana. Artinya sanksinya sudah jelas. Halo? Ya Bu ya. Iya Bu ya. Sama dengar. Ya? Iya, seperti itu Kak Eno. Karena kalau untuk pengawas TPS ini kan masa kerjanya hanya 1 bulan. Iya, iya. Dia 23 hari sebelum hari H, hari pemungutan suara itu, sampai dengan 7 hari setelah jadi sanksi yang bisa diberikan itu sanksi etik, dengan kalau itu memang terbukti sebagai pelanggaran pidana, ya pidana Oh iya. begitu. Iya Bu. Dan Ibu Kita tentu saja berharap tidak sampai ke situ. Iya. Karena itu mungkin untuk khusus untuk pilkada ini, kami berkomitmen untuk benar-benar memberikan penguatan kapasitas untuk pengawas TPS, begitu, Kak Eno, Iya, iya. untuk benar-benar bekerja sesuai dengan aturannya, Iya. tidak mensiderai demokrasi kita, begitu. Iya. Dan Ibu, pesan yang mau disampaikan mungkin Bu untuk mengenai pilkada 2024 ini dan Iya. silakan. Oke, baik Kak Eno, terima kasih. Iya. Mumpung ini ada di RRI ya, Iya, iya. mudah-mudahan pendengar yang mendengarkan RRI pagi ini bisa menyampaikan ini. Iya, iya. Kami Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat sedang membuka open recruitment untuk pengawas tempat pemungutan suara di 12 kecamatan dengan jumlah 587 pengawas TPS. Karena itu kami mengundang masyarakat Manggarai Barat yang ingin bergabung menjadi bagian dari pengawal demokrasi dalam proses Pilkada Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024 ini. Ayo bergabung ya. Iya. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, tentu saja kami tidak bisa sendiri ya. Kami juga tidak bisa hanya mengandalkan pengawas TPS kami
Karena itu kami mengajak masyarakat, ayo ikut dan turut serta dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024 ini agar terwujud pilkada yang jujur, adil, dan tentu saja berintegritas. Kita semua tentu saja berharap pilkada ini nanti akan sukses ke Eno seperti itu. Iya. Jadi kami sangat berharap partisipasi aktif masyarakat untuk ayo ikut terlibat, jadilah bagian dari pengawal demokrasi ini dengan menjadi pengawas TPS. Iya. Ayo daftarkan diri Anda yang mau daftar. Syaratnya seperti yang tadi saya sampaikan, minimal 21 tahun dan ijazah terakhir itu SMA. Iya. Punya komitmen dan integritas. Iya. Seperti itu Keno. Iya. Terima kasih Ibu Magdalena untuk waktunya di pagi hari ini ya, di tengah kesibukan masih sempat ini memberikan informasi Ya, ke terima masyarakat. kasih juga untuk RRI SP Labuan Bajo, sukses. Siap. Dan juga salam sehat dan sukses Ibu untuk segala aktivitas yang dilakukan. Baik Kak Eno, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Terima kasih juga, iya. Iya. Dan para pendengar, demikian informasi yang kedua ya, dengan topik yang kedua yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan Bawaslu Manggarai Barat merekrut ratusan pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS Pilkada 2024 bersama dengan Ibu Magdalena Eseriang sebagai Ketua Bawaslu Manggarai Barat. Tetap bersama kami di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, karena masih ada banyak program yang Anda bisa ikuti ya di program Labuan Bajo pagi hari ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.